Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir kembali Mbah Munajat Karimullah dalam sebuah edisi khusus setelah kami dipanggil secara khusus oleh Yang Mulia Tuan Guru Mursyid kami, yang pada intinya beliau menyampaikan atau lebih tepatnya memberi mandat terkait dengan akan terjadinya turbulensi pada masa transisi abad ke-15 Hijriah ini. Kita semua tahu saat ini sudah di tahun 1447 Hijriah, yang berarti sebentar lagi kita akan memasuki penghujung abad ini, suatu fase yang telah diisyaratkan dari berbagai nubuah dan isyarah, bahkan bisaroh ruhaniyah. Kalau kita manai akhir abad 15 adalah mulai dari 1451, maka tinggal tersisa 4 tahun lagi dari tahun 1447 Hijriah tahun ini. Sebagaimana Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah akan membangkitkan umat setiap awal 100 tahun, seorang yang akan memperbaharui agama mereka. Artinya, di setiap pergantian abad akan lahir kebangkitan baru. Dan terlebih pada akhir abad ke-15 ini terjadi turbulensi yang sangat dahsyat. Ini bukan sekedar kebangkitan syariat, tetapi sebuah perubahan peradaban yang sangat signifikan. Hal ini juga selaras dengan apa yang disampaikan oleh Sayyidi Syekh Profesor Qadirun Yahya, yang menyatakan bahwa pada akhir kurun 15 setelah nubuah akan terjadi turbulensi dahsyat yang meluluh lantakan peradaban manusia, dan hanya kaum Zikrullah yang selamat dari peristiwa itu. Lebih lanjut, beliau menyampaikan bahwa setelahnya itulah era kebangkitan tasawuf. Pemirsa dimanapun berada, mencermati hal tersebut, baiklah kita coba renungkan kembali bahwa peristiwa turbulensi yang sesungguhnya telah terjadi di alam metafisika dapat kami jelaskan bahwa dalam alam ruh, alam kodim, atau alam metafisika, sesungguhnya turbulensi peradaban ini sudah terjadi, yakni peristiwa terjadinya benturan gelombang ilahiyah dengan gelombang tauhid atau gelombang syaiton. Apabila terjadi ketidakseimbangan antara dua gelombang tersebut, maka berakibat terjadinya turbulensi. Semakin melebar perbedaannya, maka semakin dahsyat efeknya. Namun di alam dunia ini, di alam baharu ini, gejala itu boleh jadi baru sebatas terjadinya krisis global. Manusia sudah menuhankan materi, hidup dalam kesadaran bawah sadar atau kesadaran dajjal, di mana hanya mata duniawi yang dipakai, sedangkan mata batin tertutup. Walaupun secara fisik juga terlihat terjadinya ketegangan peradaban manusia yang dimanifestasikan dengan terjadinya perang Iran versus Israel, karena di sebaliknya ini juga merupakan perang dua kekuatan besar di dunia ini. Demikian halnya situasi dalam negeri, semua kejulasan, kebohongan, manipulasi, kejahatan kolektif, korupsi, eksploitasi manusia, perusakan alam, dan lain-lain akan terkoreksi secara sempurna. Ini sekarang dalam rangka perjalanan menuju hal tersebut. Inilah gambaran sabda Rasulullah tentang Dajjal bermata satu.
tidak ada fitnah yang lebih besar sejak diciptakannya Adam hingga hari kiamat daripada fitnah Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Secara ilmiah, turbulensi ini selaras dengan teori fisika modern, yaitu tentang chaos system dan quantum field fluctuation. Ketika energi-energi tidak seimbang, terjadi goncangan yang berdampak pada dimensi di bawahnya. Karena dimensi yang atas, dia akan mengontrol dimensi yang di bawahnya. Pemirsa dimanapun berada, lebih lanjut kita juga mencermati apa yang diisyaratkan oleh Syekh Profesor Qadirun Yahya, di mana akan terjadi era kebangkitan tasawuf dari kaum zikrullah. Hanya kaum zikrullah yang akan selamat dari turbulensi tersebut, sebab zikir adalah sinkronisasi ruhani dengan frekuensi ilahiyah, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Ar-Ra'd 28. Ingatlah, hanya dengan zikrullah hati menjadi tentram. Zikir bukan sekedar ritual verbal, melainkan quantum entanglement antara ruhani manusia dengan medan ilahiyah. Jika dunia dikuasai gelombang syaiton, frekuensi tauhid, maka zikrullah adalah gelombang korektif yang memulihkan keseimbangan. Karena kehidupan baru berjalan ketika dalam kondisi equilibrium, dalam kondisi yang seimbang. Maka kebangkitan tasawuf bukan lagi sekedar pembersihan jiwa atau tazkiyatun nafas bagi diri masing-masing, tetapi pembangunan teknologi ruhani, sebuah sistem metafisika yang bekerja di alam qadim untuk mengkoreksi realitas dunia ini. Sudah kita pahami bersama, sudah kita saksikan bersama ketika para pemegang kekuatan, ketika para pemegang teknologi berkolaborasi untuk membuat kejahatan di muka bumi ini. Maka seberapa banyak orang pun di dunia ini tidak akan mampu mengkoreksinya, karena dia berada dalam dimensi yang sama. Yang kuat pasti akan menguasai yang lemah. Jadi logika ini sangatlah logis. Kaum zikrullah, atau lebih tepatnya zikir yang sefrekuensi dengan frekuensi ilahiyah, pasti tidak terkoreksi karena sudah selaras. Itulah makna hanya kaum zikrullah yang selamat. Bahkan kaum zikrullah lah sebagai salah satu faktor penentu terjadinya penyelarasan tersebut, terjadinya penyeimbangan tersebut yang mengkoreksi keangkara-murkaan di dunia ini. Pemirsa dimanapun berada, kita juga mencermati Islam akan menguasai dunia dengan teknologinya. Ini harus cermat kita mengamati hal tersebut. Kalau ini dipahami dalam teknologi materi, umat Islam yang kita tahu bersama jelas tertinggal jauh pengetahuan dan teknologinya. Bahkan secara kasat mata sangat jelas negara-negara Islam atau umat-umat Islam lebih terlihat bodoh-bodoh dan miskin-miskin. Nanti suatu saat saya akan sampaikan fakta-fakta tersebut. Namun ini bukan teknologi materi, ini bukan teknologi fisika. Ini adalah teknologi metafisika dari alam qadim yang mempunyai dimensi lebih tinggi daripada alam materi dunia ini. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, agama ini akan sampai ke seluruh tempat yang dicapai oleh siang dan malam. Hadis ini menegaskan Islam akan kembali menguasai dunia
tapi bukan dengan kekuatan material semata, melainkan dengan kedahsyatan teknologi ruhani atau metafisika. Konsep ini selaras dengan pemikiran Profesor Dr. Qadirun Yahya bahwa metafisika lebih tinggi dimensinya dibanding alam materi, maka hukum the higher dimension command the lower dimension berlaku. Mengubah alam ruhani otomatis mengkoreksi dunia yang fisik ini. Gelombang ruhani adalah frekuensi ilahiyah. Dia bentuknya cahaya atau nur. Dia adalah hudal linnas, petunjuk dari manusia. Gelombang syaiton adalah frekuensi tauhid. Dia bisa berupa kebohongan, kezaliman, pengrusakan, dan lain sebagainya. Keseimbangan semesta hanya terjadi jika gelombang ruhani lebih dominan. Lebih lanjut, kalau kita koneksikan dengan peristiwa Al-Mahdi dan Al-Masih, maka dapat kami jelaskan bahwa turunnya Al-Mahdi adalah simbol lahirnya pemimpin ruhani yang menegakkan keadilan dengan sistem wasilah. Turunnya Al-Masih, Isa putra Maryam, adalah simbol penghapus kesadaran Dajjal, membangkitkan agama hakikat. Karena keduanya bukanlah figur fisik, melainkan frekuensi ilahiyah qadim yang termanifestasi dalam sejarah peradaban manusia. Sebagaimana Quran Surat As-Saff ayat 9, Dialah yang mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar untuk dimenangkan atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik membencinya. Ini juga menjadi catatan penting bagi umat yang menunggu hadirnya Al-Mahdi dan Al-Masih. Dia bukan sosok 2000 tahun yang lalu, melainkan dia adalah frekuensi ilahiyah. Dia frekuensi Nabi Isa yang lebih fokus pada pengajaran hakikat, pada pengajaran ruhaniyah yang akan menempati entitas baru, yakni seorang manusia di era ini, di masamu, di zamanmu. Berdasarkan hal tersebut, Mbah Mun selaku Ketua Majelis Zikir Tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah Nusantara beserta para khalifahnya mendapatkan amanah dari Yang Mulia Tuan Guru Mursyid kami. Yang pertama, kami ditugaskan untuk mempersatukan seluruh kaum zikrullah, membangun network tarekat sebagai satu kesatuan energi ruhani global. Kemudian mengembangkan tarekat arwah yang bukan hanya sekedar ritual, yang bukan hanya sekedar zikir tazkiyatun nafas, hanya untuk kepentingan diri sendiri. Karena kita sudah sampai kepada titik puncaknya, membangun metodologi tarekat yang tersistem, yang menghasilkan teknologi ruhani, teknologi qadim, teknologi metafisika, yang mampu mengontrol alam rendah atau dapat mengkonversi materi menjadi metafisik dan mewujudkan kembali menjadi materi aksen, materi dengan kualitas yang selaras dengan gelombang qadim, materi yang mempunyai kualitas yang tinggi dan mulia. Kemudian yang ketiga, kami juga dimandatkan untuk mengkoreksi peradaban dunia dari alam rohani melalui sistem zikir, rabitoh, suluk, dan ubudiyah. Ini adalah wujud yang nyata sebagaimana ayat Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan diri mereka. Mengubah diri bukan hanya secara lahiriah, tetapi juga level ruhaniyah.
karena perubahan pada dimensi atas akan otomatis mengubah dimensi bawah. Sekaligus sudah saya sampaikan, diri atau nafas atau kesadaran adalah hasil interaksi antara ruh, akal rasional, emosional atau qalb dengan naluriah. Jadi dalam tarekat arwah kami menuju kepada kesadaran ruhani. Pemirsa dimanapun berada, selanjutnya dapat kami simpulkan bahwa kita saat ini sedang berada di ambang transisi besar peradaban dunia. Turbulensi sudah nyata dalam alam ruhani dan sebentar lagi akan mewujud di alam dunia ini. Kaum zikrullah, pengamal tasawuf sejati, akan menjadi penyelamat peradaban. Dengan mandat dari Yang Mulia Tuan Guru Mursyid, Mbah Mun beserta para khalifahnya siap mengawal lahirnya era kebangkitan tasawuf ilmiah eksakta. Islam akan menguasai dunia bukan dengan materialisme, melainkan dengan kekuatan teknologi ruhani, metafisika, dan dimensi kodim yang mengkontrol alam dunia ini. Sebagai sebuah ilustrasi, dapat kami sampaikan bagaimana pencapaian tarekat kami, tarekat arwah, dalam memperbaiki situasi dunia ini. Kita mengenal salah satunya adalah teknik bagaimana merubah alam makrokosmos dalam diri manusia yang mikrokosmos, kemudian diunggah kembali dalam makrokosmos baru yang mempunyai kualitas tinggi, sebagaimana gambar berikut ini. Dari gambar tersebut dapat dengan mudah kita lihat bagaimana kita dapat merubah suatu kondisi kenyataan atau realitas A menjadi A aksen. Misalnya kondisi ekonomi yang berantakan, kondisi moralitas yang berantakan menjadi ekonomi baru yang terbarukan, kondisi moralitas baru yang lebih mulia. Itulah pada prinsipnya begitu. Jadi di awal kondisi alam makrokosmos itu kita mikrokosmoskan, kita kodimkan melalui zikrullah, melalui suluk, melalui ubudiyah. Kemudian kita menggandengkan faktor tak terbatas, faktor Tuhan dalam diri kita. Kemudian dalam alam mikrokosmos tersebut, kondisi A atau kondisi peradaban manusia yang semula bisa dirubah menjadi kondisi yang baru. Tetapi itu pun masih sifatnya kodim. Dan oleh karenanya kita memerlukan energi tambahan melalui berbagai aktivitas baik zikrullah, suluk, dan ubudiyah untuk kemudian mampu mewujudkan kembali menjadi A aksen. Artinya di alam realitas ini, di alam makrokosmos ini, yang semula A bisa dirubah menjadi A aksen. Yang semula ekonominya berantakan, moralitas berantakan, akan mewujud di alam kenyataan menjadi kualitasnya lebih baik ini. Dalam tarekat arwah, hal tersebut sudah tersistem. Namun yang fakta di lapangan, fakta yang terjadi di alam realitas ini, bukan kita yang melakukannya. Itu sudah kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang akan mengaturnya sesuai dengan hukum sunapullahnya, sesuai dengan hukum kausalitas dimensionalnya. Sebagai contoh sederhana, misalnya Tuhan berkehendak untuk memperbaiki sistem pemerintahan yang baik agar korupsi-korupsi berkurang, maka Tuhan melahirkan aparat yang bersih, aparat yang jujur, aparat yang tegas untuk membersihkan hal tersebut.
Jadi mekanismenya juga bukan khayalan, tetapi sistem kerjanya sesuai dengan kausalitasnya. Kaum zikrullah hanya mempersiapkan, hanya memperjalankannya di alam ruhani, di alam qadim. Biarkan semesta ini bekerja sesuai dengan kausalitas dimensionalnya. Demikian, semoga dapat dipahami. Namun, syarat utamanya tetap harus menggandeng faktor yang maha mutlak. Jadi, gelombang kita berada pada frekuensi Tuhan. Kehendak kita semata kehendak Tuhan. Kita hanyalah alatnya. Jadi, kita tetap harus zero. Kita harus fana. Kita harus not belonging, not hasrat, not preferensi. Kita harus benar-benar lillahi ta'ala. Demikian, mohon maaf sekiranya banyak hal yang kurang berkenan dalam penyampaian ini. Sekaligus kami mengajak seluruh pengamal tarekat untuk bergabung, sekaligus untuk meningkatkan kadar kualitas tarekat kita menjadi kesadaran rohani, agar kita masuk ke dalam golongan kaum zikrullah yang selaras dengan alam qadim, alam ruhani, alam yang terbimbing dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Mutlak, Maha Absolut, Maha Infinity. Ilahi anta maksudi, waridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.